Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fajar Hidayatullah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi teknik pengambilan sampel dalam penelitian. Materi teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini merupakan materi dalam mata kuliah metodologi penelitian. Untuk yang pertama, nanti akan saya jelaskan bahwa teknik pengambilan sampel tersebut ada dua jenis secara umum, secara utama, yaitu dengan probability sampling dan non-probability sampling. Nah, probability sampling ini sendiri adalah salah satu teknik pengambilan sampel di mana cara pengambilan sampelnya akan memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota dalam populasi untuk dapat terpilih menjadi anggota dari sampel dalam penelitian tersebut. Dengan probability sampling, maka pengambilan sampel secara acak atau random dari populasi yang ada akan menjadi sangat adil antara satu dan anggota lainnya dalam populasi tersebut tentunya. Sedangkan untuk non-probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama kepada setiap unsur atau anggota dalam populasi yang akan diteliti untuk menjadi sampel dalam penelitian tersebut. Jadi nampak sekali perbedaan yang utama dalam kedua jenis teknik pengambilan sampel ini secara umum. Nanti akan dibagi lagi probability sampling, itu akan ada beberapa jenis dan karakteristik yang berbeda lagi. Nah, begitu juga dengan non-probability sampling. Nah, untuk yang berikutnya, yang pertama akan membahas tentang probability sampling. Jadi probability sampling ini yang pertama adalah simple random sampling. Nah, simple random sampling ini adalah teknik pengambilan sampel dengan secara acak dari segmen kecil individu atau anggota dari keseluruhan populasi. Hal ini memberi kesempatan pada setiap individu atau anggota populasi dengan probabilitas yang sama dan adil untuk dapat dipilih jadi sampel dalam penelitian tersebut. Nah, metode pengambilan sampel acak sederhana ini atau simple random sampling ini adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang paling mudah dan sederhana untuk dilakukan. Dengan ukuran sampel yang cukup besar juga bisa. Nah, simple random sampling akan memiliki validitas eksternal yang sangat tinggi karena mewakili karakteristik dari populasi yang lebih besar. Namun dalam pengambilan sampel acak sederhana ini dapat nantinya akan ada beberapa hal yang harus dibahas lagi. Lalu nanti ada stratified random sampling, ada systematic random sampling, dan cluster random sampling. Nah, yang pertama tadi saya jelaskan sedikit tentang simple random sampling. Selanjutnya, simple random sampling ini yang pertama akan memiliki daftar lengkap dari setiap anggota populasi, itu karakteristik yang pertama. Lalu yang kedua, dalam melakukan simple random sampling, peneliti harus dapat menghubungi atau mengakses setiap anggota populasi yang ada. Nah, yang ketiga, peneliti akan memiliki waktu dan sumber daya yang cukup untuk mengumpulkan data. Jadi, simple random sampling ini akan bekerja baik jika Anda atau peneliti memiliki banyak waktu dan sumber daya yang memadai untuk melakukan penelitian dengan sampel yang cukup besar atau luas, karena harus dapat menghubungi setiap anggota dari populasi yang akan diteliti. Atau jika ingin mempelajari populasi terbatas yang dapat dilakukan dengan mudah untuk pengambilan sampelnya, dapat menggunakan simple random sampling ini. Baik, kita lanjutkan. Untuk teknik sampling yang kedua dalam probability sampling adalah stratified random sampling. Nah, stratified random sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel secara vertikal. Hal ini mencakup antara pembagian populasi menjadi subkelas dengan perbedaan dan variasi yang sangat mencolok, jadi sesuai ke kelasnya atau tingkatannya. Metode pengambilan sampel ini memungkinkan peneliti untuk
membuat kesimpulan yang lebih handal dan terinformasi dengan memastikan bahwa setiap subkelas telah terwakili secara memadai dalam sampel yang dipilih dalam penelitian tersebut. Pengambilan sampel bertingkat atau stratified random sampling ini adalah pilihan terbaik di antara metode pengambilan sampel probabilitas jika peneliti yakin bahwa subkelompok akan memiliki nilai rata-rata yang berbeda untuk variabel yang sedang dipelajari. Nah, stratified random sampling ini ada beberapa hal yang menjadi karakteristiknya. Yang pertama adalah peneliti harus memastikan keragaman sampel. Jadi ada uji prasyaratnya yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Lalu memastikan varian ini bahwa sampel ini memiliki varian yang serupa yang akan diteliti. Lalu karakteristik yang ketiga adalah stratified random sampling akan menurunkan varian keseluruhan dalam populasi, jadi mewakili setiap tingkatannya atau mewakili setiap variasi yang ada dalam populasi tersebut. Karakteristik berikutnya akan memungkinkan untuk berbagi metode pengumpulan data atau menggabungkan berbagai metode pengumpulan data dalam stratified random sampling ini. Jadi mix teknik pengumpulan datanya bisa digunakan dalam stratified random sampling. Oke, untuk selanjutnya tekniknya yang akan dibahas adalah systematic sampling. Nah, systematic random sampling ini adalah penelitian individu atau anggota tertentu dari seluruh populasi. Nah, metode ini sering digunakan untuk mengikuti interval yang telah ditentukan dalam populasi yang akan diteliti. Metode pengambilan sampel sistematik dapat dibandingkan dengan metode pengambilan sampel acak yang sederhana. Namun, ini tidak terlalu rumit untuk dilakukan saat menggunakan pengambilan sampel secara sistematik dengan daftar populasi yang tersedia. Penting untuk mempertimbangkan urutan populasi yang terdaftar, sehingga dapat dipastikan bahwa sampelnya nanti akan valid. Jika populasi yang sedang diteliti ada dalam urutan naik atau menurun, menggunakan metode ini dapat memberikan sampel yang cukup representatif tentunya, karena akan mencakup peserta dari kedua ujung tingkatan yang tertinggi hingga yang terbawah. Peneliti tidak bisa menggunakan metode ini jika populasi yang akan diteliti tidak bisa diurutkan secara berkala, karena sampel yang dihasilkan tidak dapat dijamin representatifnya. Itu systematic random sampling ada berapa. Jadi tadi yang pertama yang perlu diperhatikan adalah bahwa teknik sampling ini tidak terlalu rumit untuk dilakukan sebenarnya. Juga sampel menjadi sangat representatif pada setiap ujung atas juga ke ujung bawahnya. Jadi ini cocok untuk sampel atau populasi yang meningkat dan menurun perbedaannya. Nah, lanjut, teknik sampling berikutnya adalah cluster sampling. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam cluster sampling ini. Karakteristiknya adalah cluster sampling ini digunakan untuk populasi yang sangat besar. Yang kedua adalah waktu dan biaya yang akan dikeluarkan untuk menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cluster sampling ini akan menjadi lebih efisien, serta validitas eksternalnya cukup tinggi. Jadi cluster random sampling ini adalah metode yang mirip dengan stratified random sampling sebenarnya. Jadi termasuk dalam membagi populasi menjadi beberapa subkelas. Setiap subkelas harus menggambarkan karakteristik yang sebanding dari seluruh sampel yang dipilih. Metode ini juga memerlukan pemilihan acak dari seluruh subkelas. Jadi sering digunakan untuk mempelajari populasi yang besar, terutama tersebar secara geografis. Ya, itu makanya dinamakan cluster dan sesuai posisi letak geografis ataupun lokasinya di mana. Jadi peneliti bisa menggunakan unit yang sudah ada sebelumnya seperti sekolah, kota sebagai untuk menjadi klasternya. Misalnya kota A klasternya di Bangkalan atau kota B klasternya di Sampang, misalnya. Itu dapat menggunakan teknik cluster sampling ini.
atau cluster random sampling. Nah, cluster random sampling ini biasanya digunakan karena keuntungannya praktis. Jadi seperti saya jelaskan itu ada 3 karakteristik utamanya: praktis, efisien, dan validitas eksternalnya tinggi. Sehingga jika populasi dikelompokkan dengan benar, makanya akan memiliki validitas eksternal yang cukup tinggi. Karena sampel yang dikumpulkan akan mencerminkan karakteristik populasi yang lebih besar sesuai dengan kelompok klasternya masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang jenis sampling non-probability sampling. Seperti tadi yang saya jelaskan, non-probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota dalam populasi yang akan diteliti. Nah, yang pertama nanti ada accidental sampling, purposive sampling, snowball sampling, dan quota sampling yang akan saya jelaskan. Jadi ada 4 jenis pengambilan sampel atau teknik pengambilan sampel pada non-probability sampling. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang accidental sampling. Nah, di accidental sampling ini akan ada 2 hal karakteristiknya, yaitu yang pertama, accidental sampling ini merupakan mengutamakan faktor spontanitas. Yang kedua adalah memudahkan penentuan sampel. Jadi accidental random sampling atau accidental sampling ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas. Artinya siapa saja yang tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan yang sesuai tentunya karakteristiknya dengan penelitian yang akan dilakukan, maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel atau responden dalam penelitian yang sedang dikerjakan. Nah, sampel accidental sampling ini juga merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Ada yang menyebut seperti itu, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu peneliti dapat digunakan sebagai sampel secara langsung. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu sesuai dengan sumber data yang dibutuhkan, maka dia dapat menjadi sampel penelitian. Dalam teknik sampling accidental atau accidental sampling ini, pengambilan sampel tidak ditetapkan terlebih dahulu jumlahnya berapa. Jadi peneliti langsung saja mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemuinya di lapangan tentunya. Nah, itu sekilas tentang accidental sampling. Jadi jumlahnya tidak ditentukan sebelumnya. Peneliti langsung ke lapangan, dan sampel siapa saja yang berhasil ditemui peneliti di lapangan, maka dia menjadi sampel dalam penelitian yang menggunakan teknik accidental sampling ini. Lalu berikutnya kita akan membahas teknik pengambilan sampling dengan purposive sampling. Nah, purposive sampling ini karakteristiknya dapat digunakan untuk sampel yang jumlahnya sedikit. Lalu yang kedua adalah sampel berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dibutuhkan penelitian. Makanya namanya purposive. Purposive itu maksudnya bertujuan. Jadi sampling yang menggunakan tujuan-tujuan tertentu. Jadi purposive sampling merupakan satuan sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang dimiliki peneliti dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik yang sesuai atau sesuai kehendak dalam pelaksanaan penelitiannya tersebut. Karakteristiknya sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan. Nah, teknik ini digunakan terutama apabila hanya ada sedikit orang yang mempunyai keahlian atau expertise di bidang yang sedang diteliti oleh peneliti. Nah, sampling purposive atau purposive sampling ini adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, seperti tadi yang saya jelaskan. Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling ini akan didasarkan yang utama dalam berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri yang dibutuhkan sebagai populasi dalam penelitian yang sudah dilakukan atau yang sudah diketahui sebelumnya. Maka dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian yang sedang diangkat.
Nah, itu sedikit tentang purpose sampling. Kita lanjut ke snowball sampling. Nah, snowball sampling ini karakteristiknya ada dua juga. Sampel diambil secara berantai untuk snowball sampling ini. Yang kedua adalah jumlah sampel dapat semakin bertambah seiring lamanya waktu pengambilan sampel yang dilakukan. Nah, sampel atau snowball sampling ini adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara berantai mulai dari ukuran sampel yang kecil menjadi semakin besar. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena cara ini banyak dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi yang akan diteliti, atau hanya tahu satu atau dua orang berdasarkan penilaiannya sendiri, sehingga siapa saja yang diketahui sampel yang atau anggota populasi yang diketahui oleh peneliti ini akan menjadi sampel awal dalam penelitian tersebut. Nah, snowball sampling memungkinkan teknik pengambilan sampel yang awal mula jumlahnya kecil tadi, hanya yang diketahui aja. Kemudian sampel ini yang tadi pertama diketahui akan ditanyakan kira-kira anggota populasi lain mana saja yang bisa diambil datanya juga yang sesuai dengan karakteristiknya dia. Jadi akan sangat bergantung dengan sampel pertama yang diketahui oleh peneliti. Lalu sampel pada tingkatan kedua yang lebih banyak akan ditanyakan lagi siapa lagi yang dia ketahui yang karakteristiknya sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian yang sedang dijalankan, begitu seterusnya. Makanya disebut snowball sampling. Jadi akan sangat bergantung pada sampel pengetahuan dari responden yang telah diambil sebelumnya. Jadi terus bertambah berdasarkan informasi dari responden yang sebelumnya menjadi sampel penelitian. Makanya bisa jadi selama pengumpulan data penelitian ini jumlah sampel akan terus meningkat. Makanya tidak ditentukan atau dipatok sebelumnya. Ibaratkan hal ini seperti sebuah bola salju yang menggelinding, makin lama makin besar. Makanya disebut snowball sampling. Teknik pengambilan sampel dengan snowball sampling ini banyak dilakukan pada penelitian-penelitian dengan jenis kualitatif yang biasanya digabungkan dengan purposive sampling. Jadi bertujuan juga menggunakan snowball sampling digabungkan jadi satu. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang kuota sampling. Jadi kuota sampling ini karakteristiknya adalah sampel berdasarkan pertimbangan dari peneliti. Cirinya seperti apa yang dibutuhkan, lalu jumlahnya sudah ditetapkan atau dikuota. Jadi kita akan mengambil sampel sampai dengan jumlah berapa. Ini biasanya sangat berhubungan dengan keterbatasan anggaran, waktu, dan biaya yang dimiliki oleh peneliti untuk melaksanakan kegiatan penelitiannya. Nah, pengambilan sampel dengan kuota sampling ini hanya berdasarkan pertimbangan peneliti tadi ya. Lalu makanya hanya di sini ditekankan kriteria sampel apa saja yang dibutuhkan, yang telah ditentukan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian yang sedang dilaksanakan. Di sampling kuota juga adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang sudah mempunyai ciri-ciri tertentu sampai dan juga sudah ditentukan kuotanya oleh peneliti yang diinginkan berapa sesuai dengan kemampuannya gitu, dalam kegiatan penelitian tersebut. Dalam teknik pengambilan sampel ini jumlah populasi tidak diperhitungkan, akan tetapi hanya diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Jadi sampel diambil dengan memberikan jatah atau quorum tertentu terhadap kelompok yang akan diteliti. Pengumpulan data dalam teknik kuota sampling ini dilangsungkan pada setelah jatah kuota pengambilan data sampling ini terpenuhi, baru pengumpulan data dihentikan dan dilanjutkan pada proses penelitian berikutnya. Nah, teknik pengambilan sampel ini biasanya digunakan dan didesain untuk penelitian yang menginginkan sedikit sampel di mana setiap kasus dipelajari secara mendalam, gitu kan.
Namun bahayanya jika sampel terlalu sedikit, maka tidak akan dapat akan kurang mewakili sebuah populasi yang sedang ditelitinya. Oke, mungkin itu sedikit beberapa hal atau jenis-jenis teknik pengambilan sampel yang dapat saya jelaskan sebagai bagian dari materi mata kuliah metodologi penelitian. Akhir kata, sampaikan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau ada yang kurang tepat dari apa yang saya sampaikan. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan pada kolom komentar di bawah video ini, atau juga dapat mengakses learning management system yang sudah disediakan sebagai bagian dari mata kuliah metodologi penelitian. Mungkin cukup sekian, akhir kata saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.